Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hasil observasi kami di perusahaan Besek Malang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wail, nomor absen 25, dan rekan saya Nurlaila, absen 19. Saya Nuril Rahma, absen 20. Saya Andira Feriana Sarina, absen 3. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari company profile dari Besek Malang. Yang pertama, Besek Malang berdiri sejak tahun 2020 yang dikelola oleh Bapak Nur Sartadoni. Alamat dari Besek Malang itu sendiri yaitu di Jalan Taman Borobudur Tengah nomor 30, Tunjung Sekar, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Ekspansi bisnis Besek Malang tergolong sangat luas, mulai dari Surabaya lalu berkembang hingga seluruh Indonesia dan semakin jauh, yakni ekspor ke Singapura, Malaysia, dan Dubai. Selanjutnya, Besek Malang memiliki sekitar 500 lebih produk untuk ukuran dan harganya bervariasi, mulai dari Rp4.000 hingga Rp140.000, tergantung dengan jenis produk dan kerumitan pembuatannya. Media pemasaran yang digunakan yaitu media digital mencakup iklan online, media online atau platform Shopee dan Tokopedia, dan pemasaran konten. Selanjutnya ada 4 tahap CRM, yaitu yang pertama CRM yaitu database pelanggan, yang kedua yaitu analisa portofolio pelanggan, yang ketiga yaitu loyalty program, dan database dari pelanggan sendiri. UMKM Besek Malang ini memiliki database pelanggan berupa catatan manual yang ditulis di buku mereka menggunakan indikator seperti nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelanggan mereka, kami menyantumkan database pelanggan dari perusahaan Besek Malang. Di sini ada B2C dan B2B. B2C sendiri di sini ada customer 16 orang yang terdiri dari pekerjaannya terdiri dari nelayan, petani, wira swasta, pegawai negeri, dan manajer serta staf. Yang B2B sendiri ada perusahaan Dapurku, Samawa Catering, Little Box Catering, dan Regent Park Hotel Malang. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Di UMKM Besek Malang ini ada 2 segmentasi pasarnya, yaitu B2B dan B2C. B2B yaitu di mana bisnis UMKM Besek Malang ini menjual ke bisnis lainnya, sedangkan kalau B2C UMKM Besek Malang menjual langsung ke pelanggan akhir, ke konsumen akhirnya, ke konsumen. Selanjutnya analisis B2B yang bisnis to bisnis. Besek Malang ini berpartner dengan catering Malang, yang mana catering tersebut membutuhkan wadah sebagai tempat makanan mereka supaya memiliki nilai tambah yang estetik. Lalu yang customer B2B selanjutnya itu adalah hotel-hotel. Nah, hotel-hotel tersebut juga membutuhkan besek atau tempat wadah untuk menyajikan makanan di hotel tersebut. Selanjutnya ada B2C. Nah, customer B2C dari Besek Malang ini tergolong dari usia remaja hingga dewasa, dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Selanjutnya adalah atribut demografis.
Setelah kami analisis atribut demografis tidak terpaut dari jenis kelamin. Untuk pendapatan Besek Malang bisa untuk kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Untuk atribut demografis Besek Malang menjangkau bisnisnya itu sampai seluruh wilayah Indonesia, juga pernah ekspor sampai ke luar negeri. Selanjutnya untuk atribut psikografis ada 5 variabel yang digunakan, yaitu kepribadian, gaya hidup, sikap, minat, dan nilai. Setelah kami analisis atribut psikografis, Besek Malang memiliki gaya hidup yang suka dengan barang-barang yang ramah lingkungan, karena besek kan terbuat dari bahan-bahan yang terbuat dari alam ya, yang ramah lingkungan seperti bambu. Nah, terus selanjutnya atribut psikografis adalah gaya hidup yang suka produk-produk estetik, karena selain menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, Besek Malang juga mengutamakan nilai estetik pada produk yang dijual oleh mereka. Selanjutnya ada atribut-atribut kegunaan atau perilaku. Jadi kami sudah menganalisis atribut kegunaan yang terdiri dari kegemaran konsumen dalam membeli barang-barang estetik dan dapat digunakan untuk semua usia atau kalangan. Nilai pelanggan keseluruhan konsumen terdapat utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya. Nilai pelanggan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada nilai finansial, fungsional, emosional, dan spiritual. Yang pertama ada nilai finansial. Nilai finansial dari Besek Malang ini sudah sesuai dengan keadaan ekonomi dan pendapatan konsumen di daerah Malang dan sekitarnya. Begitu juga di luar kota Malang, yaitu sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan, yaitu menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Selanjutnya ada nilai fungsional. Kami sudah menganalisis pelayanan dari UMKM Besek Malang ini tergolong pelayanan dengan cepat, pengemasan produk yang cukup safety dan segala cara agar produknya aman sampai di tangan konsumennya. Kemudian UMKM ini mengirimkan kepada konsumen. Selanjutnya ada nilai emosional. Banyak pelanggan yang merasa gembira ketika membeli produk dari UMKM ini, karena selain estetik, bahannya digunakan sangat ramah lingkungan. Meskipun terbuat dari bambu, kualitas produk bagus dan juga awet. Setiap hari Raya Idul Fitri memberikan UMKM ini memberikan parcel kepada konsumennya, membuat nilai emosional UMKM ini muncul. Yang selanjutnya ada loyalty program. Pengertian dari loyalty program sendiri yaitu program yang dirancang untuk mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang. Jenis loyalty program ada 4, yaitu yang pertama relationship. Relationship ini dalam hal ini Besek Malang berusaha membangun komunikasi yang baik dalam pelayanan pelanggan maupun interaksi melalui media sosial. Yang selanjutnya ada retention. Besek Malang memberikan diskon khusus pada pelanggan untuk mempertahankan loyalitas mereka. Yang selanjutnya ada referral. Setelah kami analisis, Besek Malang juga meminta pelanggannya untuk memperkenalkan produk yang mereka buat. Terus yang selanjutnya ada recovery. Selama 3 tahun
Yang pertama ada offline store. Basic Malang di masa mendatang harus memiliki offline store karena saat ini Basic Malang masih belum memiliki toko untuk penjualan. Maka dari itu kami menyarankan Basic Malang untuk membuat toko offline dengan produk yang lengkap untuk penjualannya. Yang kedua ada digitalisasi database pelanggan. Kami menyarankan agar Basic Malang mulai menggunakan teknologi seperti Microsoft Excel agar pendataan lebih terorganisir dan lebih mudah dengan aplikasi tersebut. Karena mereka masih menggunakan metode manual yaitu dengan catatan tangan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.